Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Angelika dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS, Teori Analisa Politik dan Pemerintahan yang diampu oleh Ibu Rulida Yuniarsi, SIP, MSI. Dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, terjadi sejumlah konflik, konsensus, dan perubahan. Di dalam hampir setiap proses politik, selalu berlangsung konflik antara pihak-pihak yang berupaya mendapatkan atau mempertahankan sumber yang dipandang penting dengan pihak-pihak lain yang juga berikhtiar mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber tersebut. Dalam proses politik, berbagai kelompok dan individu dengan menggunakan sarana kekuasaan yang dimiliki berupaya keras memperjuangkan aspirasi ataupun pendapat yang mereka buat dan kepentingan yang mereka buat kepada pemerintah sehingga menjadi bagian dari keputusan politik. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok ataupun setiap partai politik dan individu dalam masyarakat tidaklah selalu sama. Pasti selalu ada perbedaan pendapat, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Inilah salah satu problematika politik, yaitu perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan yang terjadi di dalam dan di antara partai-partai politik. Dan mereka selalu berargumen ataupun bekerja keras untuk memenangkan pendapat mereka sendiri. Ada salah satu kalimat bijak atau pendapat yang dikemukakan oleh salah satu ahli, yaitu yang bernama Gaetano Mosca. Dia berkata, pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik dan stabil, serta berhasil apabila terjadi koalisi atau kerjasama antara satu atau lebih kekuasaan ataupun kekuatan politik. Dan inilah beberapa penyebab ataupun akar masalah pemerintahan, sehingga muncul problematika di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Seperti kurangnya koordinasi ataupun kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ataupun instansi-instansi lainnya. Yang kedua, yaitu hukum yang tidak rinci ataupun tidak detail, yang mana hukum tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dibahas dalam undang-undang tersebut. Dan yang ketiga, ada hukum yang masih bersifat payung, yaitu seperti hukum cipta kerja. Dan ada juga beberapa hukum yang tumpang tindih. Salah satunya hukum ataupun peraturan undang-undang yang mengatur tentang gubernur, yang mana di satu sisi gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat, dan yang di sisi lain gubernur adalah sebagai pemerintah daerah. Yang mana jika kita telusuri lebih dalam, tugas ataupun wewenang dari wakil pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ada perbedaan dan ini bisa menyebabkan gubernur tidak menjalankan tugas dan wewenang tersebut dengan maksimal ataupun totalitas. Dari akar masalah ini sehingga banyak terjadi ataupun banyak muncul permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Dan ini adalah keempat masalah yang sangat besar di Indonesia. Yang pertama ada pengangguran, yang kedua ada kemiskinan, yang ketiga ada hutang negara, dan yang terakhir adalah korupsi. Berdasarkan hasil survei kedai kopi bertajuk Peluang dari Luar Jawa, terdapat setidaknya 17 permasalahan utama Indonesia yang perlu diselesaikan pemerintah. Mayoritas responden mengatakan pengangguran merupakan masalah utama di tanah air, yang presentasinya bisa mencapai 20,8%. Ada pula responden yang mengatakan bahwa bantuan tidak merata menjadi permasalahan utama di Indonesia dengan presentasi 3,1%. Kemudian sebanyak masing-masing 2,9% dan 2,7% responden mengatakan permasalahan di tanah air adalah terkait perekonomian dan kesehatan. Mungkin itu saja analisis saya terkait problematika politik dan pemerintahan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.